Permisi Pak Ustadz, boleh saya ngidupkan musik? Apakah ada radio di zaman Nabi? Nggak ada Pak Ustadz. Haram. Bid'ah. Tak boleh. Boleh saya ngidupkan AC Pak Ustadz? Cuacanya panas di sini nih. Apakah ada AC di zaman Nabi? Nggak ada Pak Ustadz. Bid'ah. Haram. Matikan AC-nya. Ustadz, boleh saya ngangkat HP? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir. Bid'ah. Haram. Nah, saya mau nanya nih Pak Ustadz. Ada taksi online di zaman Nabi ya? Tidak ada. Oh, nggak ada ya Ustadz? Turun. Nggak ada taksi di zaman Nabi kan? Turun. Kau dah ente nanti kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sangat miris kita rasakan dengan bertambah banyaknya deretan orang-orang jahil murakkab, orang-orang yang mereka sakit hati, yang mereka kebingungan melihat berkembang pesatnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka bingung mencari cara untuk membendung perkembangan dakwah yang hak ini. Sampai-sampai mereka menjadi orang yang hilang akal, alias majnun. Berbagai sinetron, parodi yang mereka buat dan mereka niatkan untuk merusak citra dakwah sunnah, akan tetapi hal tersebut justru menunjukkan kebodohan mereka yang luar biasa. Betapa tidak, kiai-kiai besar mereka di setiap ajang dialog, di setiap ajang debat, selalu tidak bisa melawan kuatnya hujjah para da'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi lucunya, mereka yang tidak pernah muncul namanya di jajaran kiai, habib, syekh, ustadz dan sebagainya, mereka merasa lebih pintar dibandingkan dengan kiai-kiai yang telah direkomendasikan untuk berdialog. Merasa lebih pintar dibandingkan dengan Singa Aswaja Idrus Romli dan juga Kiai Hidayat Nur. Mereka pikir Idrus Romli dan Kiai Hidayat Nur itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Jadi ini lucu. Idrus Romli dan Kiai Hidayat Nur, mereka bungkam ketika debat dan dialog. Akan tetapi jamaahnya merasa seakan semua kitab sudah dimakan. Seandainya mereka memang orang-orang yang ahli ilmu, kenapa mereka tidak dimasukkan ke dalam deretan para kiai yang handal? Mengapa bukan mereka yang direkomendasikan untuk berdialog? Justru ketika akan diadakan acara tablik akbar, acara kajian, mereka melakukan penolakan. Mereka melakukan pembubaran kajian dengan berbagai sikap arogan yang sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang muslim. Jangankan menunjukkan sikap seorang santri yang berilmu. Akan tetapi yang mereka tunjukkan justru seperti sikap dan sifat seorang preman. Seperti orang-orang yang tidak berpendidikan. Artinya mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya sedang bermimpi dan berkhayal. Kalaupun mereka berilmu, maka ilmu mereka hanyalah sebatas lisan. Tidak berbuah kepada akidah, tidak berbuah kepada amaliyah, tidak berbuah kepada muamalah. Mereka yang mengaku paling pandai ilmu nahwu, ilmu sorof, balaghah, mantik dan sebagainya. Ilmu mereka diklaim bersanad, menyambung kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi silahkan lihat, jamaah merekalah yang mendominasi berbagai kemaksiatan di segala sisi. Artinya kemana ilmu-ilmu yang dipunyai oleh kiai, ustadz, gus dan sebagainya? Apakah tidak diajarkan kepada jamaahnya? Dan seandainya diajarkan, mana asar dari jamaahnya? Mana asar ilmu yang ditinggalkan kepada jamaahnya? Sangat jauh berbeda dengan para ustadz yang disebut Wahabi, yang ketika mereka tergelincir, salah di dalam membaca ayat dan hadis, kemudian diserang habis-habisan. Padahal tidak jarang juga kiai-kiai mereka seperti itu. Bahkan sangat banyak kiai-kiai mereka yang melakukan kesalahan seperti itu. Dan juga kemudian sangat jauh apabila dibandingkan dengan jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mereka dijuluki sebagai Wahabi. Ketika mereka tahu tentang syariat, maka mereka langsung menerima. Berusaha untuk mengamalkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka.
Ketika disampaikan dalil-dalil tentang sholat wajib dan keutamaan menjalankannya secara berjamaah di masjid, mereka berusaha untuk mengerjakan. Ketika tahu perintah untuk menutup aurat, mereka laksanakan. Ketika tahu musik itu haram, mereka tinggalkan. Ketika mengetahui haramnya rokok, mereka tinggalkan. Banyak mereka yang meninggalkan perkara-perkara yang sebenarnya berat bagi mereka untuk meninggalkan, karena sangat disukai oleh hawa nafsu mereka. Akan tetapi mereka harus meninggalkan demi menggapai ridho dari Allah dan Rasulnya. Orang yang cerdas akan mengetahui mana mereka yang hanya pandai membaca akan tetapi tak pandai memahami dan mengamalkan, dengan orang yang pandai membaca, memahami, dan juga mengamalkan. Dan alhamdulillah, semakin banyak kaum muslimin yang cerdas, yang akhirnya mereka lebih memilih mengikuti dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut Wahabi, daripada mengikuti pemahaman yang syarat akan keyakinan-keyakinan kesyirikan, kebid'ahan, dan cerita-cerita khurafat. Inilah yang membuat musuh-musuh dakwah ini sakit hati dan menebar isu-isu Wahabi. Baik isu yang mereka buat dengan makar maupun dengan menunjukkan kebodohan mereka. Kebodohan karena mudahnya mereka terpengaruh oleh provokasi dan kebodohan orang-orang Syiah, orang-orang munafik, orang-orang liberal, di mana orang-orang Syiah, orang-orang munafik, orang-orang liberal, bahkan orang-orang kafirlah yang paling resah ketika dakwah yang hak ini, dakwah yang mencerdaskan kaum muslimin ini berkembang. Dan merekalah yang membuat dan menebar isu-isu Wahabi untuk membenturkan sesama kaum muslimin dan menjauhkan kaum muslimin dari ajaran agama yang hak, yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, para salafus soleh. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh kita yang nyata adalah Yahudi, Zionis Israel. Musuh kita yang nyata adalah Nasara yang merangi Islam yang di bawah payung PBB dengan Amerikanya. Musuh kita yang nyata pada hari ini adalah Syiah yang dipimpin oleh Iran di seluruh dunia. Ini musuh kita yang nyata. Jelas siapa di hadapan kita. Tetapi umat Islam dibentur-benturkan dengan isu-isu yang mereka yang buat, orang kafir itu buat, termasuk Syiah yang buat, semacam Wahabi dan segala macamnya. La haula wa la quwata illa billah. Ibarat Allah, tentang masalah ini perlu saya beritahukan, dan semoga saja nasihat ini bermanfaat untuk saya, saudara saya yang tercinta, seluruh Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun berada. Hari ini Arab Saudi diserang habis-habisan. Amerika juga bersatu dengan Iran. Iran berarti di belakangnya ada Rusia, ada Cina, ada India dan lain-lainnya. Ini adalah blok timur. Amerika sebagai energi terkuat yang ada di PBB menyatakan Iran adalah saudara kita. Sekarang di Iran, seluruh kota-kota yang ada di Iran hari ini ibarat Allah, semua tulisan-tulisan matilah Amerika di dinding-dinding di mana saja sudah mereka hapus. Yang digantikan dengan matilah Saudi, matilah Saudi, matilah Saudi. Lalu orang-orang muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, berhasil dibakar dan disulut dengan isu Wahabi. Wahabi yang disematkan kepada Saudi, disematkan kepada imam-imam yang memimpin di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, disematkan istilah Wahabi ini kepada ulama-ulama yang bersumber dari Saudi. La haula wa la quwata illa billah. Ketahuilah hamba-hamba Allah, ini fitnah. Sebab apa? Dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Semoga kita tersadar betapa kita telah diadu domba oleh musuh-musuh Allah yang membawakan istilah-istilah yang tidak patut untuk dipercayai bersama. Saya yakin dan berbaik sangka bahwa seluruh yang hadir dalam Jumatan ini, di masjid ini, insya Allah Ta'ala bukan termasuk orang-orang yang mudah disulut dengan paham-paham seperti ini. Tetapi saya berharap melalui media yang ada, media sosial yang ada, dari dunia maya segala macamnya, di seluruh Indonesia bahkan menerobos ke seluruh dunia, sampailah hendaknya nasihat ini, bahwa sesungguhnya isu-isu yang tidak pantas disematkan kepada Islam, khususnya Wahabi dan menyerang Arab Saudi. Sekali lagi, saya termasuk orang yang benci dengan Arab Saudi. Dulu, kenapa? Loyalitas Arab Saudi pada Amerika, loyalitas Arab Saudi kepada Zionis Israel, loyalitas mereka. Tapi ketika Arab Saudi jatuh ke tangan orang yang saleh, insya Allah, Allahu a'lam, di tangan Raja Salman, bagaimana dia mendeklarasikan kesatuan umat Islam di atas kepentingan Islam.
Bagaimana dia bersumpah bahwa akan membebaskan Al-Quds. Bagaimana dia menyatakan baraknya terhadap segala macam kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Timur dan Barat, terkhusus oleh PBB, dan tidak mau lagi diatur oleh PBB. Lihat bagaimana sekarang Islam benar-benar menjadi perhatian utama, dan sejak itu Amerika berpihak kepada Iran. Sejak itu Amerika bertekad untuk menghabisi Ahlussunnah wal Jamaah melalui lokomotif yang paling benci kepada Islam, yaitu Syiah. Maka kaum muslimin, perhatikan sekarang. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-din la ya'rizu ila al-Hijazi kama ta'rizul hayyah ila juhriha." Sesungguhnya agama ini pada akhirnya nanti akan kembali berpusat dan berfokus kepada Hijaz, sebagaimana berpusatnya dan berkutatnya ular di dalam lubangnya. Hijaz itu adalah Makkah, Madinah, Taif. Ini yang Hijaz. Di zaman-zaman fitnah, Islam akan kembali berkutat atau berkonsentrasi di Hijaz. Dan ini sekarang difitnah sebagai Wahabi-Wahabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya. Rasulullah bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Islam mula-mula datang, dia adalah aneh, dikucilkan dan tidak diterima. Nanti ketika di akhir zaman, Islam akan kembali dianggap aneh, dikucilkan dan kembali tidak diterima, justru oleh umatnya sendiri. Wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha. Dan Islam ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya akan terpusat di dua masjid ini, yakni Masjid An-Nabawi dan Masjidil Haram, berarti di Makkah dan di Madinah, ya. Kama ta'rizul hayyatu fi juhriha, sebagaimana ular berpusat di dalam lubangnya. Hari ini sekali lagi, isu tentang Abdul Wahab bin Abdul Rahman Al-Afriqi di abad kedua dari kelompok komunitas Khawarij yang menganggap kelompoknya saja yang paling benar, di luarnya sesat seluruhnya, yang mengkafir-kafirkan orang, membidah-bidahkan orang pada abad kedua Hijriah. Bukan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang ada di Hijaz, bukan. Ini jelas mujaddid. Tetapi umat Islam ini, dengan dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Novelis, Zionis dan Syiah bersatu menghantam Islam. Ternyata istilah Wahabi-Wahabi yang harusnya di abad kedua yang muncul itu, si Khawarij itu, ini yang dihidupkan dan disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini tidak benar, ini batil. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang mujaddid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat seluruh bacaan-bacaan yang ditulisnya, lihat seluruh gubahan-gubahannya, lihat seluruh penyampaiannya, sama dengan yang ada pada umat Islam pada hari ini, baik yang dipakai dan diamalkan oleh NU, baik yang dipakai oleh umat Islam yang ada di Muhammadiyah, baik yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di mana-mana. Tapi yang ditulis, yang diucapkan, dilafazkan oleh sang Khawarij abad kedua Hijriah, yakni Abdul Wahab bin Abdul Rahman, ini dia yang sesat, menyesatkan. Tapi orang-orang Syiah menyematkan ini kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Inilah kebatilan yang nyata, ibarat Allah yang kami muliakan. Lalu umat Islam sekarang mau saja percaya dan dibentur-benturkan. Betapa prihatinnya, perih hati saya ketika mendengar ada seorang Sunni diusir oleh saudara Sunninya yang lain. Kenapa? Sunni yang ini adalah mereka dari komunitas mayoritas, punya kebiasaan mengamalkan ini nama itu. Yang Sunni ini tidak mau mengikuti semacam Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nggak mengikuti, ya. Tapi dia tetap baik berhubungan dengan masyarakat. Dianggap dan dibakar-bakar, disponsori, ini adalah paham Wahabi. Diusir dari kampungnya, diusir, tidak boleh lagi tinggal di kampung, bahkan diancam bakar. Rumahnya memang dibakar, sampai-sampai ketika disakiti sekeluarga, padahal sama-sama Sunni. Yang bertepuk tangan Syi'i, orang Syiah, karena kompor yang mereka nyalakan telah membakar sesama umat Islam. Harusnya kaum muslimin sadarilah, semua sifat-sifat Wahabi yang diceritakan oleh saudara kita yang menyebar di mana-mana 100% ada pada komunitas Syiah. Semua sifat-sifat yang ada pada Wahabi-Wahabi itu ada pada Syiah seluruhnya. Baca tentang Syiah, lihat perangai Wahabi, 100% ada pada Syiah. Yang maling mereka, yang teriak maling mereka dan mengadu domba sesama umat Islam. Sadarlah. Sadarlah.
wahai saudaraku, jangan mau dibentur-benturkan. Cintai saudaramu. Dan kata Rasulullah SAW, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kamu menjadi orang yang beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sehingga kamu saling mencintai. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu saling mencintai. Saling mencintai ini adalah syarat menjadi orang yang beriman. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Bagaimana, surga mana yang akan kita layak masuki sementara kita membenci sama orang beriman? Surga mana yang pantas kita masuki? Padahal yang pantas menjadi ahli surga hanyalah orang yang beriman. Dan kamu tidak akan sampai dan tidak akan pernah menjadi orang yang beriman sampai kamu mencintai sesama saudara kamu. Perbedaan nama, perbedaan karakter, perbedaan sifat dan sebagainya, jangan dijadikan alasan untuk kita tidak menganggapnya saudara kita. Orang tua kita sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Rumah besar kita sama, Islam. Yang prinsip-prinsip kita masih sama. Hanya perbedaan-perbedaan ini jangan sampai kita mau dicabik-cabik. Ini yang menjadikan syaitan itu, walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi dengan memecah belah dan mengadu domba sesama mereka, di sini pintunya yang didapat oleh syaitan ada pada umat ini.